Perkenalkan, saya Rita Rosana Elviana Leda, NIM 20030301005, kelas C semester 2 jurusan Sosiologi. Kali ini saya akan mempresentasikan materi tentang 4 tokoh penting dalam sosiologi. Tugas ini saya presentasikan untuk memenuhi nilai ujian akhir semester mata kuliah teori sosiologi klasik. Yang pertama dimulai dengan Karl Marx. Ia lahir di Trier dalam keadaan keluarga kelas menengah. Marx belajar hukum dan filsafat Hegelian. Karena publikasi politiknya, ia menjadi tak bernegara dan dia tinggal di pengasingan di London, di mana ia tetap mengembangkan pemikirannya dalam kolaborasi dengan pemikir Jerman, Friedrich Engels, dan menerbitkan tulisan-tulisannya. Dan ia melakukan riset di ruang baca British Museum. Konsep dan teori pemikiran dari seorang Karl Marx disebut dengan Marxisme. Marxisme adalah sebuah konsep pemikiran atau sebuah filsafat yang memfokuskan diri kepada kesejahteraan kaum buruh dan menumbangkan kapitalisme. Marxisme memfokuskan pada ide-ide dan objek-objek material. Realitanya adalah apa yang bisa kita rasakan melalui panca indera. Yang inilah yang pada akhirnya menjadi landasan gerakan komunisme modern. Gerakan ini memicu peraturan pemerintah yang menggunakan Marxisme sebagai landasan utamanya. Tokoh yang kedua ada Max Weber. Dengan nama asli Maximilian Weber dan lahir di Erfurt, Jerman pada tahun 1864 dan ia meninggal di München, Jerman pada tahun 1920 dengan usia 56 tahun. Ia adalah seorang ahli politik, ekonomi, geografi, dan sosiologi dari Jerman yang dianggap sebagai salah satu pendiri awal dari ilmu sosiologi dan administrasi negara modern. Karya-karya utamanya berhubungan dengan rasionalisasi dalam sosiologi agama dan pemerintahan, meski ia sering menulis di bidang ekonomi. Karyanya yang paling populer adalah esai yang berjudul Etika Protestan dan Semangat Kapitalisme, yang mengawali penelitiannya tentang sosiologi agama. Max Weber dengan baik mengaitkan antara etika dan semangat kapitalis. Tesisnya tentang etika Protestan yang mempengaruhi pertumbuhan ekonomi kapitalis. Karya Max Weber tentang The Protestant Ethic and Spirit of Capitalism yang menunjukkan dengan baik keterkaitan doktrin agama dan semangat kapitalisme. Ia mendefinisikan semangat kapitalisme sebagai bentuk kebiasaan yang sangat mendukung pengejaran rasionalisme terhadap keuntungan ekonomi. Ia berpendapat bahwa agama merupakan salah satu alasan utama bagi perkembangan yang berbeda di antaranya budaya barat dan timur. Dalam karyanya yang terkenal dengan judul Politics as a Vocation, ia mendefinisikan negara sebagai sebuah lembaga yang memiliki monopoli dalam penggunaan kekuatan secara sah. Sebuah definisi yang menjadi penting dalam studi tentang ilmu politik barat modern. Yang ketiga,
David Emil Durkheim. Ia lahir pada 15 April 1858 dan ia meninggal pada 15 November 1957 pada umur 59 tahun. Ia dikenal sebagai salah satu pencetus sosiologi modern. Ia juga mendirikan Fakultas Sosiologi pertama di sebuah universitas Eropa pada 1895 dan menerbitkan salah satu jurnal pertama yang diabadikan kepada ilmu sosial, L'Année Sociologique, pada tahun 1896. Dalam perspektif ilmu sosial, analisis untuk memahami perubahan masyarakat sering menggunakan dua pendekatan. Yang pertama, pendekatan fungsionalisme dan konflik. Ia memahami bahwa pengucilan sebagai sebuah fenomena historis dan sosial yang berkaitan dengan kebangkitan pribadi dan pembagian kerja. Teori solidaritas. Solidaritas mekanik dibentuk oleh hukum represif. Solidaritas organik. Masyarakat solidaritas organik dibentuk oleh hukum restitutif. Teori Marx, teori Durkheim yang kedua itu teori Durkheim fakta sosial. Teori ini bahwa Durkheim menyatakan bahwa fakta sosial adalah cara bertindak, baku maupun tidak, yang dapat berlaku pada diri individu sebagai sebuah paksaan eksternal, atau bisa juga dikatakan bahwa fakta sosial adalah seluruh cara yang bertindak umum yang dipakai suatu masyarakat, dan pada saat yang sama keberadaannya terlepas dari manifestasi-manifestasi individual. Yang ketiga, teori Durkheim bunuh diri. Teori Durkheim bunuh diri. Durkheim memilih studi bunuh diri karena persoalan ini relatif, yang merupakan konkret dan spesifik, di mana tersedia data yang bagus secara komparatif. Akan tetapi, alasan utama Durkheim adalah untuk melakukan studi bunuh diri ini dan untuk menunjukkan kekuatan disiplin yang tentunya dalam sosiologi. Ia melakukan penelitian tentang angka bunuh diri yang terjadi di beberapa negara Eropa. Dan yang berikut, kritik terhadap teori Emil Durkheim. Durkheim mempertegas bahwa pendekatan sosiologinya yang khusus itu bertentangan dengan perspektif Herbert Spencer yang individualistis. Gambaran Spencer yang bersifat individualistik tentang kenyataan sosial sangat berbeda dengan tekanan Durkheim bahwa fakta mengatasi individu. Yang keempat, Auguste Comte dengan nama lengkap Isidore Marie Auguste Francisco Xavier Comte. Ia lahir di Montpellier, Prancis 19 Januari 1798 dan meninggal di Paris pada 5 September 1857 pada usia 59 tahun. Ia adalah seorang filsuf Prancis yang dikenal karena memperkenalkan bidang ilmu sosiologi serta positivisme. Menurut pemikiran Auguste Comte ada pembagian 3 zaman. Yang pertama, zaman teologis. Pada zaman teologis, manusia percaya bahwa di belakang gejala-gejala alam terdapat kuasa-kuasa adikodrati yang mengatur fungsi dan gerak gejala-gejala tersebut. Dan yang kedua, zaman metafisis. Pada zaman ini manusia hanya
sebagai tujuan pergeseran dari tahap teologis yang sifatnya khas adalah kekuatan yang tadinya bersifat kodrati diganti dengan kekuatan-kekuatan yang mempunyai pengertian abstrak. Dan yang terakhir, zaman positif. Zaman ini dianggap Comte sebagai zaman tertinggi dari kehidupan manusia. Sekian hasil presentasi materi saya. Terima kasih.